berkemajuan. Jadi memahamkan pandangan Islam berkemajuan di internal persyarikatan itu harus bagaimana agar anggota, aktivis, kader dan pimpinan Muhammadiyah di lingkungan organisasi otonom, majelis, lembaga, biro, amal usaha memiliki pandangan yang berkemajuan. Jadi sekarang ini harus semuanya produk-produk tarjih gitu ya. Coba Bapak Ibu membaca kalau bagaimana hukumnya, bagaimana hukumnya haji seperti ini, hukumnya niat haji umpamanya. Nanti yang didapat bukan dari produk-produk kita. Bagaimana hukum berpakaian umpamanya, hukum memakai jilbab, memakai hijab. Nanti bukan produk-produk tarjih yang keluar, karena memang tidak bisa dimasukkan dalam produk-produk yang lebih mudah didapat. Jadi harus kita bisa mengubah pola-pola itu. Nah, sekarang berupaya ya teman-teman di tarjih, tabligh berupaya agar kemudian produk-produk resmi dari Muhammadiyah ditampilkan tidak secara formal. Kalau formal itu kaku, tidak dibaca, tidak dilihat, tapi ditampilkan secara non formal, ditampilkan secara lucu tapi mengena, ditampilkan tidak secara resmi tapi mengena. Nah ini penting mengaktualisasikan dari RIP. Media di lingkungan Muhammadiyah penting merepresentasikan pandangan Islam berkemajuan, jangan sebaliknya memproduksi pemikiran-pemikiran keislaman yang tidak sejalan dengan pandangan dan risalah Islam berkemajuan. Jadi ada yang kemudian pemahaman yang lama, pemahaman yang letterlek, padahal Muhammadiyah tidak seperti itu. Muhammadiyah itu senantiasa maju dengan perkembangan dakwah dan tajdidnya. Nah, ini kita diingatkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyuruhku untuk menyampaikan kebenaran walau terasa pahit akibatnya. Ini Abu Dzar yang menyampaikan terkait hal ini. Jadi kita yang menyampaikan kebenaran di media sosial itu harus disampaikan walaupun kebenaran itu hal yang pahit. Nah, jangan sampai kita kemudian patah semangat. Kita diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan teruslah untuk mencerahkan dengan berbagai apapun Bapak Ibu bisa lakukan sekarang ini. Apa yang bisa kita perbuat, kita lakukan. Anak-anak kita mungkin Bapak Ibu tidak bisa lakukan, maka dilakukan oleh anak-anak. Saya yakin Bapak Ibu punya kiat bagaimana membangun umpamanya sebuah keluarga sakinah. Nah, Bapak Ibu sampaikan kepada anaknya melalui media sosial. Kalau kemudian Bapak Ibu sudah dijalankan yang bagus itu tidak menjadi viral, ya akhirnya tidak ada yang mengikuti. Tapi kalau Bapak Ibu apa yang dilakukan saat ini, walaupun hal yang sepele tapi dilakukan, itu luar biasa bisa kemudian diketahui oleh orang lain. Jadi senantiasa mencerahkan. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga berpesan, ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Jadi jangan pernah lelah kita bekerja untuk Muhammadiyah dengan cara apapun, karena sekarang ini tidak harus dengan kerja keras. Sekarang ini kerja bisa dengan cerdas melalui media sosial, melalui kita mungkin Bapak Ibu bertemu, berdialog, itu kemudian dialognya disampaikan ke media sosial, mengajak kepada kebaikan. Nah ini menjadi penting ya Bapak Ibu, monggo. Saya yakin Bapak Ibu memiliki ilmu, itu bisa di-share sekarang ini. Tidak harus kemudian mubalik, tidak harus kemudian harus terkenal, tapi
insya Allah yang sedikit yang barangkali mungkin tips-tips singkat, tapi insya Allah dengan media sosial berperan akan menjadi viral. Demikian, mudah-mudahan hal ini menjadi pemacu bagi kita semuanya agar insya Allah dakwah digital ini harus kita lakukan dengan cara apapun yang bisa kita lakukan agar jangan sampai kejelekan kemudian mengalahkan kebaikan. Nasrullah wa fathu qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada masih waktu 6 sampai 5 menit, kami buka sesi tanya jawab untuk Ibu dan Bapak sekalian. Monggo Bapak Ibu sekalian jika ada pertanyaan. Enggak. Oke, monggo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kegiatan pengajian Pak, ini ada beberapa tempat membahas tentang darurat virus Jogja yang sangat memilihkan. Ya. Tapi ada 3 organisasi yang sudah punya rencana untuk lihat aja akan waktu untuk memberantas. Nah, ini langkah-langkah sejauh apa yang disiapkan oleh organisasi karena ini kan bukan organisasi. Karena korbannya sekarang ini banyak anak-anak pemuda yang akan nikah dengan korban daripada narkoba. Ini juga masyarakat harus proaktif tapi harus berkorban. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang dan tanggapan yang sangat bagus Pak, ini menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu ya. Jadi ekses dari miras, ekses dari narkoba itu memang pada kejelekan-kejelekan yang lain sebagaimana Bapak sampaikan tadi. Hutang ketika kemudian dilakukan dengan mabuk, akhirnya timbullah kejelekan yang lain seperti mohon maaf berzina ya. Mereka tidak lagi seolah berdosa melakukan hal tersebut karena dalam keadaan mabuk ini. Kalau dalam keadaan pikiran dengan cerdas, pikiran yang jernih dan dia tahu hukumnya itu kan dihindari. Tapi karena dalam keadaan mabuk akhirnya kemudian mereka lakukan hal tersebut. Nah ini berbahaya. Dalam keadaan mabuk kemudian membunuh. Dalam keadaan mabuk merusak. Kita lihat kemarin viral, Masya Allah anak-anak kita, maksudnya pelajar-pelajar, masih pelajar, itu membawa parang yang besar-besar. Itu mereka menimbulkan keonaran di jalan. Orang yang tidak bersalah dijamret, orang yang tidak bersalah kemudian mereka berusaha untuk merampoknya. Kemudian akhirnya orang yang baik itu menjadi kena akibatnya karena mereka biasanya dalam keadaan mabuk sehingga nekat. Kalau dalam keadaan mabuk mereka nekat, nggak tahu siapa yang di depannya, nggak tahu, nggak sadar bahwa yang di depannya adalah tokoh, yang di depannya adalah gurunya, yang di depannya adalah orang yang dihormati. Mereka tidak sadar karena dalam keadaan mabuk, miras, dalam keadaan mereka memakai pil narkoba. Akhirnya betul itu kemudian banyak
kehamilan di luar nikah menjadi ekses. Saya sebut itu sebagai pemilu. Ada anak-anak sekarang itu pernikahan hamil dulu, pemilu ya, pernikahan hamil dulu. Ini bahaya. Nah, ini harus kita waspadai, maka kita punya langkah-langkah, betul Bapak. Kita punya program, harus ada masif. Ini pembuat kebijakan harus kita dekati, harus segera ambil tindakan. Kalau kemudian tidak ada tindakan, kita punya langkah berikutnya bagaimana? Itu sudah memang disiapkan. Kita punya langkah-langkah yang kemudian bagaimana miras ini tidak tersebar dengan mudahnya. Ya kalau sesuai regulasi silahkan, kalau tidak ya akhirnya bangsa ini akan menjadi hancur. Jogja yang terkenal sebagai kota pelajar, kalau tidak hati-hati ya menjadi orang yang kemudian anak-anaknya anak-anak yang tidak terpelajar. Ini penting dan insya Allah ini diupayakan. Jadi pertama dengan pernyataan ini Pak, walaupun kemudian beberapa dari mereka yang menolak melalui media sosial, nah, kita tetap saja kebaikan harus kemudian diviralkan, kemudian berupaya pada pengambil kebijakan. Saya kira itu penting Bapak Ibu, sehingga ke depan monggo kita punya peran dimanapun, di cabang, ranting, ikut mengawasi juga, bisa melaporkan, bisa kemudian WA pada kami di Muhammadiyah kalau ada hal-hal yang memang membahayakan di sekitar kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas masukannya, dan memang kita harus berhati-hati terkait hal tersebut.